Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1502. Suara Yu Chen bergema di antara langit dan bumi. Su Yi awalnya tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia segera bergerak di dalam hatinya dan segera berhenti. Dia memunggungi kerumunan dan berkata tanpa menoleh, "Kapan kamu keluar?" Suara polos Yu Chen yang berair terdengar lagi, 3 bulan kemudian. "Selama kamu memblokir pedangku, kamu akan selesai." Begitu Su Yi mengucapkan kata-kata ini, penonton terdiam dan seluruh penonton tercengang. Ini jelas merupakan kehormatan besar dan pengakuan bagi sebagian besar kultivator di medan perang pertama yang diundang untuk bertarung oleh para pemimpin seperti Yu Chen. Dan Anda harus tahu bahwa sejak munculnya medan perang ekstrateritorial hingga saat ini, bahkan para pemimpin seperti Qin Suxin dan Ren Changqing tidak pernah diminta untuk bertarung oleh Yu Chen. Tapi sekarang, Su Yi tampaknya tidak menganggapnya serius, dan bahkan, tampaknya meragukan kekuatan Yu Chen. "Saya sedang mundur dan tidak bisa melakukannya." Suara Yu Chen bergema di antara langit dan bumi. "Jika sesama Taois bersikeras pada tes ini, Anda dapat menunggu sampai saya meninggalkan bea cukai." "Baiklah," Su Yi berkata, dan telah melangkah ke puncak Dongsuan. Dan suara Yu Chen menghilang tanpa suara. Semua penonton naik turun. Kali ini, Yu Chen mencuri perhatian. Ren Changqing menghela nafas. Dia ingin sekali menemukan lawan yang layak. Kekuatan yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya juga menggerakkannya, dan perang sedang mendidih di hatinya. Awalnya, dia berencana memilih satu hari untuk pergi ke Su Yi untuk membahas Taoisme dan bersaing satu sama lain. Saya tidak pernah memikirkannya, tapi Yu Chen yang memimpin. Untungnya, Yu Chen harus meninggalkan bea cukai dalam 3 bulan. Sebelum itu, ada banyak peluang untuk menemukan Su Yi untuk bertarung. Ren Changqing diam-diam berkata. Memikirkan hal ini, Ren Changqing tiba-tiba memandang Qin Suxin di kejauhan, dan bertanya melalui transmisi suara. "Rekan Taois Qin, beranikan diri untuk bertanya, dalam menghadapi pembunuhan rekan Daois Su hari ini, mengapa Anda menahan diri?" Sejauh yang dia tahu, kekuatan Qin Suxin jauh dari biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Mata Qin Suxin dingin dan dia berkata, "Ada apa denganmu?" Dia berbalik. Sebenarnya, seperti dugaan Ren Changqing, dia selalu keberatan, bahkan jika dia diprovokasi oleh Su Yi, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menahan diri. Ada 3 alasan. 1. Dalam situasi hari ini, dia dimanfaatkan oleh orang-orang dari golongannya sendiri. Ini membuatnya sangat marah, dan ketika dia menghadapi Su Yi, dia secara sadar melakukan kesalahan. Karena ini, bahkan jika Su Yi membunuh Ni Yunwen dan yang lainnya, Qin Suxin tidak merasa terlalu malu. Orang-orang yang ingin menggunakan dia sebagai pendekar pedang harus dikutuk. Kedua, dia tidak ingin menonjol. Baik Ren Changqing maupun Wen Xiuzhu ingin memanfaatkan situasi hari ini dan menggunakan tangan Qin Suxin untuk mengukur kekuatan Su Yi. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain mendapatkan keinginannya. Ketiga, kekuatan Su Yi memang menakutkan, di luar imajinasi. Gadis arogan seperti Wen Xiuzhu tidak bisa menandingi kekuatan pukulan Su Yi. Ini juga menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Qin Suxin, yang tidak ingin sepenuhnya memusuhi Su Yi karena karakter yang tidak menarik di kampnya. Tidak ada uang. Oleh karena itu, Qin Suxin tidak melawan, tetapi memilih untuk bersabar. Tentu saja, selama Anda bisa menjadi pemimpin sebuah domain, tidak ada peran yang sederhana. Ren Changqing mengerutkan kening. Segera, dia menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Kirim surat untuk memberitahu kami semua di Nanhuoyu. Mulai sekarang, siapapun yang berani menargetkan orang-orang di Dongsuanyu dan melakukan beberapa hal tercela, konsekuensinya adalah terserah mereka." Puncak-puncak Beiyuan. Sebelum rumah batu tempat Yu Chen mundur. "Kakak, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda menghentikan saya untuk mengambil tindakan sebelumnya?" Wen Xiuzhu berdiri di depan rumah batu dan berkata dengan marah, "Tidak apa-apa sekarang, biarkan Su yang bermarga Su mendapatkan pusat perhatian." Di rumah batu, suara Yu Chen sejelas air keluar, "Kamu bukan lawannya." Wen Xiuzhu berkata, "Ini belum tentu benar. Ketika saya datang ke medan perang di luar wilayah, saya menggunakan teknik rahasia saya untuk melarang 30% kultivasi saya. Selain itu, saya juga memiliki setidaknya 3 kartu truf. Kamu juga mengatakan di awal bahwa jika kamu bekerja keras, dengan kekuatan dan kartu trufku, aku bisa bertarung melawan keabadian alam semesta. Bagaimana mungkin aku tidak memenangkan nama keluarga Su?" Yu Chen terkekeh dan berkata, "Xiuzhu, aku tahu detailmu, tapi jangan lupa, kamu punya kartu Hall, jadi rekan Taois Su mungkin tidak." Wen Xiuzhu mengerutkan kening dan berkata, "Lalu bagaimana Anda memutuskan bahwa jika saya bekerja keras, saya pasti akan kalah?" Pada pertarungan sebelumnya, dia memang dipukul mundur oleh pukulan Su Yi,
Tetapi dia berpikir dalam hati bahwa jika dia bekerja keras, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan Sui. Yu Chen berkata, intuisi. Intuisi. Wen Xiuzu tercengang. Setelah saya meninggalkan Bea Cukai, Anda secara alami akan tahu kapan saya akan bersaing dengan Sui. Yu Chen berkata, saudari junior, dalam periode waktu berikutnya, Anda harus memperingatkan orang lain untuk tidak menyinggung sesama Taois Su itu lagi. Wen Xiuzu merasa semakin tidak bahagia di hatinya, dan berkata, saudaraku, apakah kamu juga setuju dengan aturan yang dia tetapkan? Aturan yang dia buat tidak ada salahnya, bahkan dia bisa disebut jujur dan lepas. Bagaimana saya bisa tidak setuju? Nada suara Yu Chen tenang, belum lagi, kami tidak punya dendam dengannya. Paling banter, mereka hanya bisa dianggap sebagai pesaing di jalan. Omong-omong, Yu Chen tampak enggan berbicara lebih banyak dan berkata, silakan. Wen Xiuzu terdiam beberapa saat, lalu berbalik. Di dalam rumah batu, lampu sisa seperti kacang, dengan cahaya berbintik-bintik dan bayangan. Kecuali futon tidak ada dekorasi, sangat sederhana. Yu Chen duduk bersila di atas futon. Pada saat ini, pemimpin alam abis utara, memegang batu giok hitam, berbisik di dalam hatinya, kalau begitu Sui, apakah itu benar-benar menakutkan? Di telapak tangan, batu giok hitam sedikit bergetar, dan cahaya dan bayangan kemasan samar muncul. Kemudian, suara hangat dan lembut datang dari batu giok hitam, hanya kekuatannya, saya tidak tahu, jika Anda memainkan kartu truf. Omong-omong, suara hangat itu terdiam. Yu Chen tampaknya telah memahaminya dan berkata, kamu, bukan lawanmu. Suara lembut itu berkata, tidak, aku akan mati. Debu bulu. Kali ini giliran Yu Chen yang terdiam. Untuk waktu yang lama, ada cahaya tajam yang melonjak di kedalaman matanya, semakin terang dan ganas. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya menunjukkan makna yang menakutkan dan garang. Kemudian, dia menggosok ujung jarinya, senyum muncul di bibirnya, dan berkata, ini semakin menarik. 3 hari kemudian, puncak Dongsuan, di dalam kuil. Oke, dalam waktu kurang dari sebulan, sesama Taois Jikong dapat memperbaiki jiwa, dan kemudian dia dapat membentuk kembali tubuhnya sendiri. Sui, yang sedang duduk bersila, menghela napas panjang. Di depannya, sekelompok cahaya berbentuk seperti kepompong ulat sutera digantung. Grup cahaya ditutupi dengan pola segel yang aneh dan padat. Ini adalah segel yang diringkas oleh bangunan misteri, dan sekumpulan obat ajaib yang menyehatkan jiwa dilebur dalam kelompok cahaya. Jiwa yang tersisa dari biksu pedang Jiekong dipelihara di dalamnya. Bagus. Jika bukan karena sesama Taois, akan sangat sulit bagi orang tua ini untuk membangun kembali jiwanya dalam waktu sesingkat itu. King Shi Jianxian menunjukkan ekspresi bahagia. Sui menyerahkan bola ringan itu kepada King Shi Jianxian, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, terserah padamu untuk merawatnya. King Shi Jianxian bergegas mendekat dan setuju dengan gembira. Sui berdiri dan berkata, aku akan berjalan-jalan di luar, dan omong-omong, mengumpulkan beberapa esensi roh Juxia. Berbicara, dia sudah berjalan menuju luar aula utama. Juxia Divine Essence adalah ciptaan kelas 1 di medan perang pertama, dan memiliki efek magis yang luar biasa pada budidaya orang-orang di alam Juxia. Tetapi dengan cara yang sama, ini sangat bermanfaat bagi kultivasi Sui, dan dapat dianggap sebagai sumber kultivasi yang langka. Tapi sebelum Anda bisa bertindak, seseorang datang berkunjung. Ini As, teman Su, lama tidak bertemu. Es tersenyum dan menyapa. Sui juga tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Di masa lalu, dia menduga bahwa Akai diubah oleh ulat sutra abadi yang sangat langka, yang memiliki kekuatan keabadian. Dan sekarang, setelah mewarisi pengalaman Raja ke-6 Ye, biarkan dia lebih memahami betapa istimewa dan terpisahnya pengalaman hidup Akai. Sebenarnya, Akai seharusnya diubah oleh ulat sutra abadi. Rumor tentang ulat sutra abadi penuh misteri. Bahkan Wang Ye, yang berdiri di puncak Immortal Dao pada awalnya, belum pernah melihat jiwa bawaan yang dibesarkan secara alami. Namun, Wang Ye telah melakukan perjalanan banyak era di dunia, dan telah melihat catatan tentang ulat sutra abadi dalam prasasti batu kuno di era penyihir. Dikatakan bahwa ulat sutra abadi, seperti anak ruang dan waktu, bertanggung jawab atas makna abadi, dan dapat terus-menerus terlahir kembali di tengah kehancuran. Seperti abadi. Dengan kata lain, bahkan jika Anda membunuh ulat sutra abadi, jiwa bawaan ini dapat membalikkan hidup dan mati dan hidup kembali. Wang Ye juga tergoda untuk menemukan ulat sutra abadi, mencoba mendapatkan kekuatan abadi yang dikuasai oleh ulat sutra abadi. Sayangnya, Wang Ye gagal mendapatkan keinginannya. Setelah sedikit menyapa, Sui mengetahui bahwa Akai telah tiba di medan perang pertama sejak pertama kali medan perang luar dibuka. Di masa lalu, saya telah menjelajahi keberuntungan di kedalaman gurun berdarah. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta rekan-rekan Taois untuk membantu saya mendapatkan keberuntungan itu. Setelah menyapa, Akai mengutarakan niatnya. Sui bertanya dengan penuh minat, keberuntungan apa? Akai mengedipkan matanya yang indah,
dan tersenyum misterius, artefak ilahi kacau yang lahir di sumber Sunyan Xianlei. Ketika tiba di tempat itu, rekan-rekan Tao akan mengetahuinya sekilas. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan sesama Taois Bai membantu. Setelah kita mendapatkan keberuntungan ini, kita akan mendapatkan setengah poin. Su Yi berpikir sejenak dan setuju. Pada hari yang sama, Su Yi dan Ah Kai meninggalkan puncak Dongsuan. Pada hari yang sama, pria bersenjata wanita misterius itu bergegas ke tempat resepsi. Pria bermarga Su pergi. Pria bersenjata wanita itu menemukan Li Zong dan bertanya, kemana Su Yi pergi? My Novel, Supreme Sword God Chapter 1503. Dia buru-buru berkata, keberadaan Tuan Su tidak jelas, seperti naga melihat kepala tetapi tidak melihat ekor, tetapi lelaki tua itu benar-benar tidak tahu di mana Tuan Su berada, telah pergi. Pria bersenjata wanita itu mendengus dan berkata, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong setelah itu, saya akan membuat lubang darah di tenggorokan Anda. Setelah itu, dia berbalik. Li Zong merasa lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Siapa wanita ini dan mengapa dia belum pernah melihatnya? Jauh di tanah liat merah. Gunung agung itu bermandikan guntur dan kilat, dan aura kehancuran mengamuk, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan runtuh. Void Immortal Thunder. Dari kejauhan, Su Yi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan guntur semacam ini, yang sangat langka di alam abadi, akan muncul di medan perang pertama ini. Itulah yang membuat medan perang ekstrateritorial begitu istimewa. Akai menatap seperti hantu, dan berkata dengan suara, itu melintasi antara dunia manusia dan dunia peri, dan itu tak tergantikan. Dalam arti tertentu, keberadaan medan perang ekstrateritorial lebih penting daripada negeri dongeng lainnya. Su Yi setuju. Di dunia peri, tidak banyak jalan menuju dunia. Dan seperti medan perang luar, semakin sedikit tempat yang menembus antara dunia manusia dan negeri dongeng, sehingga orang-orang kuat di langit dapat bangkit. Keberuntungan yang Anda sebutkan terletak di gunung ini. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke gunung yang jauh bermandikan guntur abadi. Ya, terletak di tepi tebing di puncak gunung, di mana ada kolam guntur yang mengumpulkan asal-usul Void Tribulation Thunder, dan artefak ilahi yang kacau itu terkandung di dalamnya. Akai mengatakan ini, alisnya seperti daun willow mengerutkan kening, tetapi sangat sulit untuk memenangkan keberuntungan ini. Saya telah mencoba berkali-kali, dan setiap kali saya mencapai puncak gunung, saya akan dihalangi oleh kekuatan aturan kacau yang misterius. Saya bahkan curiga bahwa lokasi di puncak gunung dekat Thunder Pond sepertinya merupakan area terlarang yang ditandai oleh sosok yang kuat. Mendengar ini, Su Yi mengangkat alisnya sedikit, dan segera berkata, ayo pergi dan melihat-lihat. Bagus, Es memimpin. Ketika dia sampai di depan gunung, Akai menggesekkan ujung jarinya yang ramping, dan cincin ilahi bundar dengan pesona abadi muncul, menghalangi penggulingan dampak dari Void Guntur abadi. Lalu, dia dan Su Yi berjalan menuju puncak gunung. Tidak ada bahaya yang ditemui di sepanjang jalan. Tetapi ketika hendak mencapai puncak gunung, kekuatan Suyan Xianlei menjadi sangat ganas, dan mengalir deras seperti banjir. Cincin Dewa Abadi di depan Akai bergetar hebat, membuat ledakan. Akai jelas sudah berjuang, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya yang lembut dan cantik, dan dengan cepat berkata, rekan Taois, lihat, itu Suyan Xianlei. Mengikuti tatapannya, dia melihat lokasi di puncak gunung dan tebing, badai petir mengamuk, dan kolam guntur dengan kisaran Zhang Su sedang samar-samar terlihat. Pada pandangan pertama, guntur menyilaukan, aura kehancuran merajalela, dan kekosongan di dekatnya menunjukkan tanda-tanda runtuh dan runtuh. Artefak ilahi yang kacau itu tinggal di dasar Thunder Pond. Mata Kai cerah, saya telah mencarinya berkali-kali sebelumnya, dan artefak ilahi yang kacau itu diduga adalah rumput. Rumput. Su Yi tertegun sejenak. Dia menggunakan teknik rahasia kekuatan gaib, dan matanya bersinar dengan kilau misterius, mencoba melihat rahasia di bagian bawah kolam petir. Yang mengejutkannya, ada kekuatan aturan yang sangat tabu di dekat Thunder Pond, yang sepenuhnya memblokir kekuatan magis dan persepsinya. Rekan Taois juga harus memperhatikan bahwa ada aturan tabu di dekat Thunder Pond, yang jelas berbeda dari aturan medan perang ekstrateritorial ini. Es berkata, sebelumnya, setiap kali saya mendekati kolam guntur itu, saya akan tersapu oleh kekuatan aturan itu dan kembali dengan tangan kosong. Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, jika tebakan saya benar, kemungkinan besar itu adalah hukum ilahi. Hukum Shinto, kekuatan Dao yang hanya bisa dikendalikan oleh para dewa. Mata Kai yang dalam dan indah menyipit, dan berkata, saya memiliki keraguan sebelumnya, tetapi saya tidak dapat membayangkan bagaimana kekuatan para dewa dapat menyelinap ke medan perang, di luar wilayah. Aneh. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, silakan, aku akan menangani kekuatan terlarang itu. Dia telah membunuh malaikat lebih dari sekali, dan dia juga bertarung melawan kekuatan kehendak dewa. Bagus. Es mengerjakan cincin abadi dengan seluruh kekuatannya dan terus bergerak maju. Segera, keduanya telah mencapai puncak gunung menghadapi kekuatan dahsyat Void Immortal Thunder. Dan saat mendekati kolam guntur, tiba-tiba terjadi mutasi.
Aturan tabu muncul, berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, lurus seperti bilah penghakiman, dan menebas ke arah Ah Kai yang berjalan di garis depan. Es bergidik dan bergidik. Bahkan jika dia bertarung melawan kekuatan seperti itu lebih dari sekali, dia masih merasakan bahaya fana menjulang. Su Yi mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan membantingnya. Boom! Kekuatan aturan tabu itu langsung hancur. Ah Kai tinggal begitu mudah. Pergi. Su Yi mendesak. Es bergegas maju. Boom! Satu demi satu aturan tabu muncul, dan nafas yang terengah-engah sudah cukup untuk membuat karakter abadi merasa ketakutan. Tapi di depan Su Yi, dia tampak rentan. Saat dia melambaikan lengan baju dan tinjunya, dia menghancurkan kekuatan aturan terlarang seperti kekuatan penghancur. Ini secara alami adalah efek magis dari nafas pedang sembilan neraka. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan Thunder Pond. Pada saat ini, Su Yi dengan jelas melihat jimat kacau di dasar Thunder Pond. Air kolam yang diubah oleh guntur itu bergejolak, dan makhluk ilahi yang kacau lahir di dasar kolam guntur. Gao, ada 3 daun yang berbentuk runcing pedang, berayun di kolam guntur. Seperti mengintimidasi. Potong Amakusa. Su Yi terkejut. Menurut rumor, ada semacam jimat yang kacau di dunia. Harta karun ini memiliki reputasi, berakar dalam kekacauan, daun dapat membelah langit. Di mata Jian Xiu, Qian Tianchao jelas merupakan salah satu, embrio pedang bawaan, paling langka di dunia. Jika kamu bisa membuat pedang dengan daun yang memotong Amakusa, kamu pasti bisa membuat senjata ajaib yang tidak terduga. Namun, harta ini terlalu langka. Anda sama sekali tidak bisa melihatnya di dunia manusia, karena sudah lama menghilang, dan telah menjadi legenda etiril, dan tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Ditempatkan di negeri dongeng, seperti harta karun ini, juga disebut kata, jarang dalam 10.000 tahun. Jika muncul, itu pasti akan menyebabkan perebutan panik di antara karakter abadi dan memicu badai berdarah. Dan sekarang, dewa-dewa yang kacau ini telah muncul di dasar kolam guntur yang diubah oleh sumber kekuatan dari Void Immortal Thunder. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Makhluk dewa ini memiliki 3 daun, bukan berarti telah berakar di sini, setidaknya hampir 180.000 tahun. Su Yi berbisik. Menurut rumor, hanya butuh 60.000 tahun untuk menghasilkan 1 daun utuh. Ini benar-benar harta langka yang lahir untuk dibesarkan. Sesama Taois Su, bagaimana kalau aku memilih harta ini? Es juga sangat senang. Dulu, dia tidak tahu berapa kali dia gagal. Tapi sekarang, dengan tambahan Su Yi, peluang ini ada di ujung jari Anda. Bagus. Su Yi sedikit mengangguk. Segera, Ah Kai berjalan lurus ke depan dan datang ke sisi Thunder Pond. Tali sutra yang dipenuhi dengan keabadian muncul di telapak tangannya, ke dasar tambang kolam. Klik, cut Amakusa bergoyang, dan ujung emas tiba-tiba muncul, memotong tali sutra. Ah Kai terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Qian Amika tiba-tiba gemetar hebat, dan dia bangkit dari tanah dan terlempar keluar dari kolam petir. Kota, Su Yi bertahan dengan kekuatan hukum terlarang mendalam di antara telapak tangan dan jarinya, dan menekan dengan tajam. Cahaya keemasan yang menyilaukan bergoyang, mematahkan belenggu hukum terlarang yang mendalam dalam satu gerakan, dan menyapu ke arah langit. Pada saat ini, Su Yi akhirnya melihat dengan jelas. Bukannya Amakusa itu cenayang dan lolos, tapi di akar Amakusa, ada kail kecil, berbentuk seperti kail ikan, hampir transparan. Dan di pengaitnya, ada seutas benang sutra tipis. Ada yang sudah memasang kail untuk memancing jimat kacau ini. Mata Su Yi sedikit menyipit. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kai Amakusa bergetar hebat, seolah mencoba melepaskan diri. Ada yang akan memancingnya. Akai juga melihat sehelai sutra sehalus rambut lembu sedang menarik kail yang tergantung di rerumputan langit yang dipotong, berusaha melepaskan diri dari penjara Su Yi. Amakusa memancing. Selain itu, kail itu meledak dengan kekuatan terlarang yang menyilaukan, dan menebas langsung ke Su Yi. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan 10 penjuru runtuh. Kekuatan kailnya sungguh luar biasa mengerikan. Nafasnya saja membuat Akai benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Hampir seperti anak domba yang akan disembelih. Tidak, wajah cantik Akai tiba-tiba berubah. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Su Yi, yang secara langsung merangsang nafas pedang 9 penjara, menyapu langit. Boom! Langit berguncang, gelombang kehancuran yang mengerikan mengamuk, dan kekuatan aturan tabu yang dilepaskan oleh kail langsung tersapu. Dengan jari Su Yi, utas yang hampir transparan terputus. Kail yang tergantung di Amakusa sepertinya sudah kehilangan kekuatannya dan benar-benar diam. Kai Amakusa jatuh dari udara dan ditangkap oleh Su Yi. Serangkaian aksi sekaligus. Jika Anda memperlambat sedikit, harta langka yang tidak dapat Anda temukan ini kemungkinan besar akan dibawa pergi. Akai merasa lega. Dia melihat ke kedalaman langit dengan matanya yang indah, dan berbisik, saya tidak tahu dari mana benang sutra itu berasal, dan siapa itu. Sungguh aneh tiba-tiba mengambil tindakan dan mengambil kesempatan ini. Tepatnya, kita harus mengambil kesempatan yang diincar pria itu.
Mata Suyi terpaku pada posisi akar Amakusa, kailnya jelas terpikat di sana sejak lama. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1504. Azel berpikir sejenak, lalu dia mengerti. Sebelumnya, kolam guntur ini ditutupi dengan kekuatan terlarang yang sepertinya berasal dari para dewa, dan harta karun seperti kail ikan ini tertancap di akar rumput kuning. Dapat diduga bahwa ini rumput kuning memang telah dihancurkan. Keberadaan seperti dewa itu sedang menonton. Akai berkata, baru saja, ketika kami memilih Amakusa, kami jelas membuat pihak lain khawatir, jadi kami membiarkan pihak lain mengambil tindakan dan ingin mengambil Amakusa. Suyi mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Rekan Taoisu, apakah Anda memperhatikan bahwa dari mana benang yang menarik kail sebelumnya mengarah? S bertanya. Suyi merenungkan, benang sutra itu sangat mungkin untuk berjalan di antara ruang dan waktu yang kosong, dan, jika semua ini benar-benar diatur oleh dewa tertentu, maka, benang dari benang itu adalah ujung yang lain kemungkinan besar ada di tangan dewa itu. Jiwa Kai menyempit dengan tenang. Sebelumnya, itu adalah para dewa. Namun, dapat disimpulkan bahwa pihak lain tidak dapat memasuki medan perang di luar wilayah, dan hanya dapat menggunakan benang dan kail ikan itu untuk mengumpulkan rumput amfibi. Ini seperti memancing di Linyuan. Terburu-buru, ke dalam air. Suyi berkata dengan cepat. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan harta karun berbentuk seperti kail dari Amakusa. Harta karun ini memang tidak berbeda dengan kail ikan, hampir transparan dan ramping seperti rambut sapi. Dengan kekuatan perlindungan tubuhnya sendiri, dia tidak dapat menghentikannya. Kail ikan bersinar dengan tenang, mengeluarkan sosok yang sangat ilusi. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah kain, dengan wajah bersih, jenggot dan rambut coret-coret, dan langit berbintang tak berujung di belakangnya, dengan ratusan juta bintang beredar di dalamnya. Hati Kai membeku, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Meskipun sosok lelaki tua berjubah kain itu sangat ilusi, nafas yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Mata lelaki tua berjubah kain itu dalam dan dalam, seolah-olah para dewa mengeluarkan dekrit, dan suaranya agung. Berani merebut harta karun kursi ini, tidak peduli siapa Anda, dia akan menderita malapetaka di masa depan. Ekspresi jijik muncul di mata Suyi, dan dia meninjunya. Boom! Sosok lelaki tua berjubah kain itu langsung meledak, menghilang ke langit dan hujan. Suyi berkata dengan lembut, benda tua itu hanya embusan napas, bahkan bukan kekuatan kemauan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlihat aneh. Bahkan jika itu hanya embusan napas, dapat disimpulkan bahwa itu pasti ditinggalkan oleh dewa yang sebenarnya. Tidak berarti biksu biasa bisa gemetar. Tapi Suyi lebih baik, dan menghancurkan lawan dengan satu pukulan. Kait ini sangat istimewa, diduga sebagai pemurnian materi spiritual tingkat dewa yang sebenarnya. Suyi berbisik. Kailnya tumpul dan tidak ada nafas. Suyi terkejut bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghancurkan harta ini. Dan, setelah dilihat, bahan kailnya jauh lebih ajaib daripada bahan peri. Jika Anda suka, Anda sebaiknya tetap tinggal. Akai tersenyum manis. Pada titik ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa jika bukan karena Suyi kali ini, dengan metodenya, dia tidak akan pernah bisa menangkap rumput surgawi yang telah lama menjadi sasaran dewa. Kalau begitu, saya persilakan. Suyi berkata, dia mengeluarkan tungku untuk memperbaiki langit dan membiarkannya kosong. Tungku perbaikan surga meraung dan mulai menyerap kekuatan asli Void Immortal Thunder di Thunder Pond itu. Akai berdiri cantik di satu sisi, matanya yang berair menatap tungku Tian Buying, sesekali melirik Suyi, sambil berpikir. Sungai Era yang perkasa mengalir melalui tanah kehampaan yang tak berujung. Sesosok kurus duduk bersila di platform Tao di tepi Sungai Era. Dia memakai jubah kain, wajahnya bersih, dan janggut serta rambutnya coret-coret. Di belakang kepalanya, langit berbintang yang luas muncul, dengan ratusan juta bintang melengkung di dalamnya, membuatnya tampak seperti penguasa tertinggi. Di depannya, ada pancing hitam. Panjang pancing sekitar 3 kaki dan setebal lengan. Dan di bagian atas tongkat, ribuan garis menggantung. Setiap baris setipis rambut sapi, menyebar ke sungai panjang zaman itu. Duduk sendirian di peron, di sungai panjang Era memancing. Gambar seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Laki-laki tua berjubah kain itu tampaknya telah duduk layu selama bertahun-tahun, seperti batu yang tetap tak bergerak, membiarkan sungai panjang mengalir di zaman itu, tak bergerak. Tiba-tiba, pancing hitam itu tiba-tiba tenggelam. Saya melihat salah satu pancingnya kencang, dan pancingnya miring. Pria tua berjubah kain itu diam-diam membuka matanya. Ikan ketagihan. Tidak, utas sebab dan akibat itu, sejak 180.000 tahun yang lalu, telah menangkap jimat kacau, Kating Amerasium, yang baru saja lahir. Saat ini, dibutuhkan 60.000 tahun bagi amfibi tunggal itu untuk melahirkan 4 daun. Tapi sekarang, jelas ada masalah dengan potongan Amakusa itu. Seseorang melanggar larangan sebab akibat, saya dan ingin mengambil rumput kuning itu. Pria tua berjubah kain itu terkejut.
Dia mengangkat tangannya untuk mengambil tongkat dan mengangkatnya dengan pergelangan tangannya. Ada busur antara joran dan tali pancing yang rapat. Namun saat berikutnya, disertai dengan suara dentuman teredam. Saluran terputus. Seluruh batang bergetar hebat. Pria tua berjubah kain itu tenggelam. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menjepit jarinya untuk menghitung. Ternyata medan perang ekstrateritorial muncul kembali antara dunia manusia dan negeri dongeng. Tidak heran variabel seperti itu terjadi. Tidak, saya tidak dapat mematahkan garis sebab akibat. Saya dengan peran Juxiajing, dan dengan kekuatan kait sebab akibat, tidak ada perbedaan antara membunuh seorang kultivator di Juxiajing dan menghancurkan semut di tanah. Memikirkan hal ini, mata pria tua berjubah kain itu sedikit menyipit. Dia mengeluarkan kulit kura-kura berlumuran darah dari jubah lengannya, menekan ujung jarinya di atasnya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Kursi ini harus melihat apa yang suci, berani memotong utas kausal saya, dan mengambil rumput langit saya yang dipotong. Pria tua berjubah kain itu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya sedalam 9 jurang yang terpencil. Gumpalan kekuatan biasa yang aneh tersapu dari ujung jarinya dan mengalir ke kulit kura-kura yang berlumuran darah. Tiba-tiba, kulit kura-kura bergetar sedikit, noda darah merah seperti terbakar, dan pemandangan aneh muncul. Layar pertama-tama menunjukkan medan perang luar, lalu medan perang pertama, gurun berdarah, dan pemandangan lainnya. Sangat kabur, hanya pria dan wanita yang bisa dibedakan. Gambar selanjutnya akan muncul, tepat saat ini. Boom! Semuanya berantakan. Pria tua berjubah kain mengubah wajahnya dan batuk seteguk darah. Puff! Air darah memercik ke kulit kura-kura, merah tua. Reinkarnasi. Hanya kekuatan reinkarnasi yang tidak dapat dikaitkan dengan sebab dan akibat, dan tidak dapat diramalkan oleh Xuanwu Mingjia. Kembalilah ke perampok, itu kamu lagi. Pria tua berjubah kain itu mengerutkan kening dan tampak tidak yakin. Ada juga contoh kegagalan dalam ramalan. Terutama ketika ramalan dan sebab dan akibat yang berhubungan dengan reinkarnasi, itu akan mendapat serangan balasan. Dulu, lelaki tua berjubah kain itu menyimpulkan reinkarnasi 2 kali. Untuk pertama kalinya, kinya rusak, fondasi jalan terpengaruh, dan ranah kultivasinya hampir roboh. Butuh waktu hampir 10.000 tahun untuk pulih. Saya tidak pernah memikirkannya, tetap saja gagal. Selain itu, cara bertahan yang dia persiapkan sama sekali tidak berguna, menyebabkan dia menderita serangan balasan lagi, dan itu lebih serius daripada sebelumnya. Juga, pada saat itulah baju zirah Xuanwu dihancurkan dan sebuah sudut terkorosi, dan itu juga membuatnya merasa tertekan hingga hari ini. Dan sekarang, lelaki tua berjubah kain itu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diserang lagi ketika dia menyimpulkan pencuri yang merampok pemotongan Amakusa. Dia tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi bahkan retakan muncul di baju besi kehidupan basal. Bagaimana ini bisa membuat lelaki tua berjubah kain itu tidak kesal? Pria tua berjubah kain itu berkata pada dirinya sendiri, sejak dia muncul di medan perang pertama, sudah bisa diduga bahwa dia harus pergi ke negeri dongeng. Pada awalnya, orang-orang gila itu tidak ragu-ragu untuk memicu bencana di negeri dongeng untuk memblokir respons roda ke jalur budidaya perampok, menghancurkan semua tatanan negeri dongeng, tetapi setelah lama hening, negeri dongeng memiliki variabel tak terduga yang dibuat. Ini juga berarti bahwa perubahan masa depan di dunia peri ditakdirkan untuk di luar kendali, dan tidak ada yang bisa mengganggu dan mengganggu kekuatan aturan dunia peri. Namun, selama saya tahu bahwa responden pergi ke alam abadi, itu sudah cukup bagi saya. Ini adalah kesempatan pertama. Memikirkan hal ini, kemarahan di alis lelaki tua berjubah kain itu diam-diam digantikan oleh senyum rahasia. Pikirkan sejenak. Dia mengeluarkan jimat dan menggoyangkannya di udara. Berteriak, Fu Zhao terbakar. Segera, tirai tipis muncul. Di tirai tipis, sosok yang berlutut di tanah tercermin, dan dia berkata dengan hormat, para pelayan dan pengusaha pergi, dan melihat para dewa. Ini adalah pria parubaya yang bermartabat dengan jubah ungu dan ikat pinggang emas. Tapi saat ini dia berlutut di sana seperti orang beriman yang taat, suaranya rendah hati dan tunduk, dengan sedikit kegembiraan fanatik. Apa yang terjadi dengan kekuatan yang diminta kursi ini untuk Anda bangun di alam abadi? Pria tua berjubah kain itu bertanya, agung sebagai seorang master. Sosok itu berkata dengan hormat, kembali ke para dewa, Yunji Xianfu, di bawah kendali bawahan telah memerintah tanah 3 benua di negeri dongeng, dan di negeri dongeng hari ini, bisa jadi dianggap sebagai kekuatan kelas 1 pertama. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1505. Selain sungai era, pria tua berjubah kain itu menatap pria berjubah ungu yang berlutut di tanah di tirai tipis, dan berkata, 49 benua di negeri dongeng, dan kursi ini telah memberimu banyak kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, hingga sekarang, Anda hanya mengendalikan tanah 3 benua. Ada nada ketidakpuasan dalam suaranya. Pria parubaya berjubah ungu itu kaku. Namanya Sun Xiaocheng, kepala guru Yunji Immortal Mansion. Di dunia peri saat ini, dia benar-benar raksasa. Tapi saat ini, sepertinya sangat tidak nyaman. Kembali ke dewa,
Kekuatan utama hari ini di dunia abadi memiliki dewa di belakang mereka, seperti agama Taiking di Jinzhou, Kuil Lianhua di Xiangsu, dan para dewa di Huazhu, Toms. Sun Xiaocheng melaporkan nama beberapa pasukan teratas dalam satu tarikan napas, dan kemudian berkata, setiap kekuatan besar memiliki latar belakang yang tidak dapat diremehkan. Terutama Sekte Taiking, leluhurnya, Blood Xiaoxi, adalah kekuatan penembus surga terkemuka di dunia peri. Di bawah dorongannya, kepala sekolah Sekte Taiking, kini, telah mengancam untuk membangun kembali pengadilan peri pusat. Sebelum selesai berbicara, lelaki tua berjubah kain itu menyela, cukup sudah, jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Sun Xiaocheng berlutut di tanah, keringat dingin menetes dari dahinya. Pria tua berjubah kain itu berkata, kursi ini mencarimu kali ini karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Minta juga Tuhan untuk memesan. Sun Xiaocheng berkata cepat, tangkap saja dia. Pria tua berjubah kain berkata dengan acuh tak acuh, apapun cara yang kamu gunakan, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Ingat, operasi ini tidak boleh membocorkan berita, dan tidak boleh mengungkapkan informasi orang dalam terkait dengan masalah ini. Ikuti perintah Tuhan. Sun Xiaocheng sangat setuju. Tiba-tiba, pemandangan luar biasa muncul. Jimat rahasia muncul di depan Sun Xiaocheng di alam abadi, dipisahkan oleh tirai tipis. Dalam jimat rahasia, teknik rahasia dan formasi ilahi dicatat. Dengan teknik rahasia semacam itu, kamu bisa merasakan nafas karma hook. Dan jika kamu mengatur susunan dewa itu, kamu bisa berkorban untukku. Setelah Anda menangkap pencuri, Anda dapat mengatur formasi ilahi ini dan mengirim pencuri ke formasi ilahi itu. Bantuan. Ini. Sun Xiaocheng dengan hormat menerima pesanan. Ini masalah besar, dan tidak boleh ada kecerobohan. Mata lelaki tua berjubah kain itu dalam, dan nadanya sangat serius. Setelah ini selesai, kursi ini akan memberimu mimpi keberuntungan, tetapi jika kamu melakukannya salah. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang sedingin es dan menakutkan muncul. Kursi ini akan membuat Anda benar-benar mengalami apa itu hukuman Tuhan. Sun Xiaocheng gemetar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari hidupku. Boom! Tirai tipis menghilang. Pria tua berjubah kain itu memegang pancing hitam dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, putaran menanggapi para perampok itu luar biasa, terlalu istimewa, dan kamu tidak bisa hanya menggantungkan harapanmu pada pelayan kecil. Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah kain itu ragu-ragu, dan akhirnya mengeluarkan liontin giok merah. Tapir hitam. Pria tua berjubah kain berbisik. Liontin giok merah tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan suara rendah dan serak terdengar. Apa perintah dari Master Tianjue? Pergi ke negeri dongeng dan lakukan satu hal untukku. Bagus. Medan pertempuran pertama. Puncak gunung itu. Boom. Tungku meraung dan bergoyang, seperti mabuk. Untuk waktu yang lama, tungku perbaikan surga perlahan terdiam. Guntur abadi yang menutupi seluruh gunung berangsur-angsur menghilang. Aku hanya butuh satu lembar amakusa ini, dan sisanya milikmu. Suyi berkata, ketika sumber guntur abadi di tungku benar-benar disempurnakan, itu juga akan dibagi menjadi dua untukmu. Akai langsung setuju. Setelah membagi harta, Suyi bertanya, ngomong-ngomong, kamu di sini di medan perang ekstrateritorial ini, apakah kamu juga berencana pergi ke negeri dongeng? Akai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk mencari peluang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, medan perang di luar wilayah sangat istimewa, dan ada hal-hal baik yang tidak ditemukan di sama seperti rumput langit yang dipotong ini, itu adalah salah satunya. Su Yidun tertarik dan berkata, apalagi yang kamu ketahui tentang penciptaan? Mencarinya. Akai berkata tanpa daya, aku terlalu lama tertunda oleh potongan amakusa ini, dan aku akan terus mencarinya. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, jika ada sesuatu yang didapat saat itu, saya akan membagi rekan Tao saya. Su Yi tertegun sejenak, tetapi saat dia hendak mengundurkan diri, Akai berkata dengan fasih, apakah kamu ingat apa yang saya katakan, lain kali kita bertemu, saya pasti akan memberi Anda kejutan. Ini wajar, tidak? Jadi jangan buru-buru menolak. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan menunggu dan melihat. Dia sebenarnya sangat iri dengan kekuatan abadi yang dimiliki Akai. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Dao yang dapat membuat dirinya hampir abadi, dan memiliki efek magis yang luar biasa. Bahkan Raja ke-6 Ye tidak pernah mendapatkan kekuatan seperti itu dalam hidupnya, dia menyesalinya. Namun, dia lebih tahu bahwa ini adalah kekuatan unik es, dan tidak pantas untuk memintanya. Keduanya sedang berbicara sendiri ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan. Su, akhirnya aku menemukanmu. Suara menyebar. Su Yi mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya. Ini adalah pria bersenjata wanita misterius. Itu kamu. Su Yi terkejut. Saya masih ingat terakhir kali dia bertemu pria bersenjata wanita ini, masih di hutan belantara. Pada saat itu, pria bersenjata wanita itu pernah berkata bahwa dalam 3 tahun,
akan ada medan perang ekstrateritorial, dan dia akan datang ke Suyi lagi. Dan sekarang, ini dia. Hanya saja tempat untuk bertemu ada di medan perang pertama ini. Apakah Anda terkejut? Saya mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membalas dendam pada Anda. Pria bersenjata wanita itu melingkarkan lengannya di dadanya yang tinggi dan bangga, mata lavendernya menunjukkan kedinginan. Teman Su, apakah dia musuhmu? Es bertanya dengan suara rendah. Sudahlah. Suyi tersenyum, itu hanya bisa dianggap sebagai kekalahanku. Kamu, pria bersenjata wanita itu melotot, membunuh. Tapi segera, perhatiannya tertarik oleh Ah Kai, dia terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dia tidak peduli untuk merepotkan Suyi, dia terkejut, ulat sutra peri abadi. Saya tidak mengharapkannya, di medan perang pertama ini, Anda benar-benar dapat menemukan roh bawaan yang langka. Akai menatap dengan mata lavendernya, dan dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dan mengerutkan kening, tidakkah menurutmu tidak sopan menatap orang seperti ini? Tidak sulit, dia mengatakannya dengan pasti, dia jelas menyukai Ah Kai, dan sama sekali mengabaikan Suyi. Kupu-kupu menjadi dewa. Suyi memikirkannya, sepertinya rumor itu benar, jika ulat sutra abadi tumbuh, ketika berubah menjadi kupu-kupu, itu akan menjadi hari pembuktian Dao dan menganugerahkan Tuhan. Saya tidak peduli. Akai melengkungkan bibirnya. Terserah Anda. Suyi mengerutkan kening dan merasa cukup heran. Dalam kesannya, pria bersenjata wanita ini mendominasi, misterius, menyendiri, dingin, dan sombong. Tapi sekarang, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, denganku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Pria bersenjata wanita itu melirik Suyi dengan tidak puas, dan berkata, saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun, tetapi Anda mulai berteriak-teriak terlebih dahulu, benar-benar berpikir saya di sini untuk membuat masalah dengan Anda. Apakah kamu bersenang-senang? Suyi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak pernah bercanda. Pria bersenjata wanita itu berpikir, jadi, jika aku ingin membawa pergi gadis kecil ini, aku harus mengalahkanmu dulu. Kamu bisa mencobanya. Mata Suyi dalam. Pria bersenjata wanita itu langsung berkata, baiklah, selama kamu menang, aku akan berhenti memukul ide gadis kecil itu. Dia pembunuh, dan mata lavendernya penuh dengan niat bertarung. Ngomong-ngomong, apa basis kultivasimu sekarang? Pria bersenjata wanita itu tiba-tiba melihat ke atas dan ke bawah ke arah Suyi dan berkata, aneh, bahkan aku tidak bisa melihat ranah kultivasimu. Teknik rahasia apa yang kamu latih? Alam harmoni nanti. Suyi tidak menjelaskan. Mata lavender penembak jitu wanita bersinar dengan cahaya misterius, dan dia memandang Suyi sejenak, dan berkata, ini memang kultivasi tingkat Dao, tetapi kultivasi Anda sangat unik, ini berbeda dari kultivator manapun yang pernah saya lihat, ini benar-benar aneh. Suyi berkata, takut. Hai, pria bersenjata wanita itu mencibir, jangan khawatir, karena ini balas dendam, aku tidak ingin menekanmu di ranah kultivasi. Berbicara, kultivasinya di ranah siaksia diam-diam berubah, dan langsung berubah menjadi ranah kultivasi pada tahap akhir kerjasama. Adegan dari ranah dirinya sendiri yang dapat dengan bebas ditarik kembali, membuat Ah Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan menyadari kengerian pria bersenjata wanita ini. Dan di kedalaman mata Suyi, secercah cahaya diam-diam muncul. Itu adalah semangat juang yang telah lama hilang. Keinginan untuk bertarung yang hanya akan terbangun ketika bertemu musuh yang kuat. Tanyakan pada diri sendiri, dari praktik dunia ini hingga saat ini, di antara musuh-musuh di alam yang sama, penembak jitu wanita misterius ini jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dilihatnya. Tidak ada. Dan sekarang, wanita ini datang ke pintu untuk menyatakan perang. Bagi Suyi, dia tidak bisa menolaknya sama sekali, tetapi dia terkejut. Rekan Daoisu, dia sepertinya menantikan pertarungan dengan wanita ini. Akai sangat menyadari perubahan dalam napas dan mata Suyi, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dikatakan sebagai musuh, padahal bukan. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah teman. Ini sangat aneh. Pada saat ini, Suyi dan pria bersenjata wanita itu saling berhadapan dari kejauhan, dan ada niat bertarung yang melonjak di mata mereka. Pertempuran akan segera dimulai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1506. Gelombang seperti ruang hampa naik dan turun dengan tajam. Di tanah, suara retakan padat yang tak terhitung jumlahnya terdengar, bebatuan dan tanaman semuanya hancur menjadi bubuk, dan ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Suasana dingin dan menakutkan menyelimuti dunia. Hampir kehabisan napas. Suyi tampaknya tidak sadar dan berkata dengan acuh tak acuh, Akai, tolong pergi. Es mengerucutkan bibir merah mudanya dan menjauh. Dan pada saat ini, pria bersenjata wanita menyerang dengan berani. Sederhana dan bersih. Tidak ada yang mewah. Tapi kekuatan pukulan ini tampaknya mengguncang alam semesta dan menghancurkan kehampaan 10 arah. Suyi tidak menghindar atau menghindar, dan pergi untuk menemuinya. Jubahnya bengkak, telapak tangan dan jarinya mengepal, dan pecah. Ini juga sederhana dan mudah.
Boom! Dunia bergetar. Su Yi dan pria bersenjata wanita itu terhuyung-huyung dan terpisah. Sebelum sempat berdiri kokoh, mereka berdua menembak lagi secepat kilat. Dalam sekejap, mereka bertarung ratusan kali. Keduanya bertarung dengan tangan kosong. Oleh karena itu, pertarungan ini bisa disebut pertarungan jalanan yang sebenarnya. Su Yi bergerak dengan keterampilan kendonya. Dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia yang berada di ranah siaksia. Tapi saat menghadapi Su Yi, dia menabrak tembok di mana-mana. Setelah beberapa saat, melihat bahwa dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, mata penembak wanita itu berkedip, dan dia melompat tiba-tiba, sosoknya bergegas ke depan, lengannya seperti ujung tombak yang terhuyung-huyung, berputar ke arah Su tenggorokan Yi. Su Yi mematahkan serangan lawan dengan pukulan dan menghantamkannya ke bahu wanita bersenjata itu. Tapi pria bersenjata wanita itu tidak mundur, tetapi malah maju, tangannya seperti tanaman merambat yang terjerat, dan dia membanting lengan kanan Su Yi, menariknya dengan keras. Pada saat yang sama, kaki kanannya mengangkat lututnya dan mengenai perut Su Yi. Kelopak mata Su Yi melompat, tangan kirinya menghadap ke bawah, dan dia meraih kaki kanan yang dipukul oleh pria bersenjata itu. Lengan kanan Su Yi, yang terjerat oleh penembak wanita itu, seperti ular yang keluar dari lubang, di sepanjang dada pria bersenjata wanita itu, dan menusuk ke tenggorokannya. Dalam keputusasaan, pria bersenjata wanita itu melepaskan tangannya dan melambaikan tangannya untuk memblokir, hanya untuk menahan pukulan Su Yi ke tenggorokan. Kemudian, sosoknya berputar di udara, kaki kirinya terangkat seperti cambuk panjang, dan mengenai kepala Su Yi, 6K delta. Boom! Terdengar suara teredam. Su Yi berkedip sedikit, dan pria bersenjata wanita itu tewas. Basis kultivasi orang ini terlalu kuat. Pria bersenjata wanita itu mengerutkan kening. Wanita ini memang lawan yang layak. Itu tidak buruk. Su Yi diam-diam berkata. Saat berikutnya, keduanya akan membunuh lagi. Pertempuran semakin sengit. Di kejauhan, Kai ngeri, dan kepalanya sedikit pusing. Ini benar-benar duel di level Dao. Saya khawatir sosok manapun di alam siaksia di sini tidak akan dapat menghentikan Su Yi dan pukulan wanita itu. Ini luar biasa. Siapapun yang melihatnya ditakdirkan untuk tidak percaya bahwa pada tingkat harmoni realem, adalah mungkin untuk melakukan perang melawan langit seperti itu. Boom! Adegan kehancuran dan kekacauan antara langit dan bumi. Seperempat jam kemudian, Su Yi menamparkan tembakan dengan telapak tangan, dan dia menembak pria bersenjata wanita itu terbang dalam satu gerakan. Segera, Su Yi melintas dan datang ke penembak wanita. Dia menembak lagi, jelas ingin menjatuhkan penembak wanita sepenuhnya. Pria bersenjata wanita itu tampaknya benar-benar terprovokasi, dan memotong tangannya ke leher Su Yi. Su Yi tertawa, melambaikan tinjunya dan menekan, seolah-olah dia sedang memungut gunung dan menghancurkannya ke dunia. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Su Yi. Dominasi tidak terbatas, dan kekosongan terbelah menjadi celah yang mengejutkan. Boom! Su Yi menerima tamparan di bahu, dan kekuatan perlindungan tubuhnya hancur. Wanita bersenjata juga merasa tidak enak badan. Dia telah dipukul oleh Su Yi sebelumnya, dan lukanya bahkan lebih buruk, dan dia hampir batuk darah. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi memeluk kaki kanan pria bersenjata wanita itu dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya, seperti pedang, menebas ke arah leher pria bersenjata wanita itu. Pria bersenjata wanita itu memutar pinggangnya yang ramping dan memutar kaki kirinya ke arah leher Su Yi. Tanpa diduga, sosok Su Yi bergegas ke depan. Tiba-tiba berlari di antara kedua kakinya. Yang lebih parah, kaki kanan wanita bersenjata itu masih dipeluk erat oleh Su Yi, tidak bisa mengelak sama sekali. Selain itu, karena jarak yang sangat dekat, itu hampir seperti pertarungan jarak dekat, dan penembak wanita tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya, jadi dia hanya bisa mendorong ke depan dengan kedua tangan. Boom! Tamparan Su Yi diblokir oleh pria bersenjata wanita itu. Tapi sosoknya bertabrakan di antara kaki pria bersenjata itu. Ringan kesakitan datang dari mulut penembak wanita. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia ditabrak oleh gunung suci, dan pelindung tubuhnya hampir terguncang. Yang lebih memalukan adalah posisi ini, benar-benar memalukan. Su Yi tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Setelah dikunci, para pria bersenjata wanita akan dihukum. Pada saat ini, dia menyilangkan tangannya, memblokir pukulan Su Yi dengan berbahaya dan berbahaya. Tetapi karena kekuatan yang dia derita terlalu berat, dan kaki kanannya masih dipegang kuat oleh Su Yi, pria bersenjata wanita itu menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kamu bukan lawanku, akui saja kekalahan. Su Yi berbicara. Dia mengendalikan kaki kanan pria bersenjata itu dengan satu tangan, dan menekan tangan pria bersenjata itu di depan tenggorokannya dengan tangan lainnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan kuat menahan serangan balik pria bersenjata itu. Dari sudut pandang S, postur keduanya tampak terlalu ambigu. Lepaskan. Pria bersenjata wanita itu jelas kesal dan berteriak. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dan dia ditahan di mana-mana, tidak bisa bergerak. Su Yi tertawa, tidak ada lagi keterikatan,
Dengan kedua tangan bersatu, dia melemparkan pria bersenjata itu keluar. Begitu pria bersenjata itu berdiri teguh, dia akan menembak lagi. Suara Kai terdengar di kejauhan, tidak bisakah kamu kalah? Sosok wanita bersenjata itu membeku, dan matanya berubah untuk beberapa saat. Terakhir kali dia kalah di bawah tangan Su Yi membuatnya malu. Dia pikir dia bisa membalas dendam kali ini, tapi dia kalah lagi. Hasil seperti itu membuatnya meragukan hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Anda bertarung melawan lingkungan yang sama, bagaimana Anda pernah kalah? Tapi sekarang, di bawah orang yang sama, saya kalah 2 kali berturut-turut. Kei, jangan katakan itu, jika dia tidak menekan kultivasinya, aku tidak akan menang dengan mudah. Su Yi berkata dengan lembut. Dia telah melihat bahwa penembak jitu wanita ini memiliki asal-usul yang misterius, dan basis kultivasinya dapat dijelaskan dalam 4 kata yang tidak dapat dipahami. Pria bersenjata wanita itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan 1 jari. Su Yi tertawa dan memperlakukannya sebagai pembicaraan yang marah, dia tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, dia hanya berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya? Pria bersenjata wanita itu berkata dengan dingin, tenang, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Bagus, Es, ayo pergi. Su Yi menyapa Ah Kai. Es datang dari kejauhan. Melihat keduanya akan pergi, pria bersenjata wanita itu tiba-tiba berkata, tunggu. Ada lagi. Su Yi menoleh. Pria bersenjata wanita itu berkata, jika saya tidak khawatir bahwa Anda akan mati di tangan orang lain dan bahwa saya tidak akan dapat membalas dendam di masa depan, saya akan terlalu malas untuk mengatakannya, sepatah kata untukmu. Su Yi terkejut, bagaimana kamu mengatakan ini? Mata ungu pria bersenjata wanita itu bersinar dengan kilau misterius seperti riak, menatap Su Yi, dan berkata, di dalam dirimu, ada bencana sebab dan akibat, jika tebakanku benar, sebelum Anda, saya khawatir saya telah menyinggung kekuatan dewa untuk tinggal di dunia. Su Yi membeku di dalam hatinya, membalik telapak tangannya, dan sebuah kail tipis dan transparan muncul, apakah ini yang kamu katakan? Benda ini disebut juga, si pemancing, yang mengendalikan kekuatan sebab akibat, bahkan jika Anda membuang kail sebab akibat, Anda akan terinfeksi malapetaka sebab akibat. Orang tua, memancing, Tuhan, wajah cantik Akai berubah, jelas gugup. Dia telah menyaksikan apa yang terjadi ketika Su Yi menangkap Amika, dia tahu bahwa pria bersenjata wanita ini tidak boleh berbohong. Su Yi hanya mendengus dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, aku sudah menjadi sasaran orang tua itu. Pria bersenjata wanita itu berkata, mengapa Anda perlu bertanya? Namun, jika Anda bertanya kepada saya tidak keberatan membantu Anda menghentikan bencana yang kausal ini. Su Yi tersenyum dan berkata, aku sudah mengurusnya dengan niat baik, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Pria bersenjata wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dijadikan sasaran oleh nelayan itu sudah cukup untuk membuat para dewa pusing, apakah Anda yakin tidak butuh bantuan? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, menyapa Ah Kai, dan berbalik. Baru setelah dia dan Es menghilang, pria bersenjata wanita itu mengerti dan bergumam. Saya lupa, orang ini bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan dia tidak takut karma. Segera, pria bersenjata wanita itu tampak sangat tertekan, menghela nafas panjang, dan diam-diam berkata dalam hatinya, aku mungkin lebih rendah dari musuh di alam yang sama, tetapi aku telah meninggalkanmu jauh-jauh di jalan. Di belakang saya tidak akan pernah mengejar saya dalam hidup ini. Tapi, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Carilah kesempatan lain di masa depan untuk melawannya di alam keabadian. Aku tidak percaya. Dengan latar belakangku, aku tidak bisa menghadapinya. Di mata ungu pria bersenjata wanita itu, ada sedikit kekejaman. Di jalan latihan seumur hidupnya, tahun-tahun paling membanggakan dan paling cemerlang adalah dalam usahanya mencari jalan menuju keabadian. Saat itu, dia dianggap sebagai bangga dan berkembang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1507. 3 hari kemudian, jauh di daerah terlarang air hitam. Ledakan, tanah tiba-tiba terkoyak. Selanjutnya, urat berkilau yang mempesona meledak dari langit dan jatuh ke telapak tangan Su Yi, yang berdiri di tanah. Vena ini panjangnya ratusan kaki dan setebal gunung. Awalnya terkubur jauh di bawah tanah. Dan sekarang, itu ditangkap oleh Su Yi dari udara. Cai Yun memiliki lebih dari 10 keping roh Juxia. Su Yi kecewa. Urat mengeluarkan ini terlihat besar, tetapi dalam, tetapi kecil. Dengan pemotongan Su Yi, pada akhirnya, hanya cuplikan Juxia Divine Essence seukuran kepalan tangan yang dipanen. Cari di tempat lain. Sosok Su Yi melintas dan menghilang begitu saja. 3 hari yang lalu, setelah meninggalkan gurun berdarah, Su Yi dan Ah Kai berpisah. Sebelum pergi, Su Yi memberikan setengah dari kekuatan asli, Suyan Xianlei, yang disempurnakan oleh tungku perbaikan surga kepada Ah Kai. Dalam 3 hari terakhir, Su Yi tidak kembali ke tempat janjinya, tetapi mulai mencari peluang seperti esensi Juxia yang hanya dapat ditemukan di medan perang pertama.
7 hari kemudian, Su Yi duduk bersila di puncak gunung. Di satu sisi, tungku pembuat langit meraung, dan pedang dunia manusia melayang dan tenggelam di tungku, bermandikan kecemerlangan Dewa Emas. Dalam beberapa hari terakhir, tungku perbaikan surga telah sepenuhnya menyempurnakan bagian Amakusa itu, dan sekarang, pedang manusia menyerap kekuatan sumber kacau Amakusa. Selain itu, bahkan kekuatan asli Suyan Xianlei telah lama diintegrasikan ke dalam pedang dunia manusia. Menunggu pedang dunia manusia untuk sepenuhnya mengintegrasikan kepentingan ki udara dari Amakusa, itu sudah cukup untuk menghasilkan perubahan yang mengguncang bumi. Menurut kesimpulan Su Yi, pedang dunia manusia pada waktu itu hanya sekuat pedang abadi teratas. Setelah setengah bulan, setelah Su Yi menyempurnakan dan menyempurnakan sejumlah Juxia Divine Essence yang telah dia kumpulkan, kultivasi telah menembus ke alam kesempurnaan. Saat ini, saluran kultivasinya mengalami hambatan. Meskipun periode waktu ini memungkinkan saya memenangkan banyak pertemuan romantis, itu juga menyebabkan status kultivasi saya menunjukkan tanda-tanda lemah. Su Yi bangun dan menyadari bahwa kecepatan terobosannya terlalu cepat, dan dia harus menetap untuk jangka waktu tertentu, jika tidak, fondasi Grand Dao akan menjadi tidak stabil. Alasannya adalah bahwa setelah memasuki medan perang ekstrateritorial, dia mendapatkan terlalu banyak kesempatan. Asal sang bayi, di medan perang pertama, Grand Dao Suanyu dan Wu Yunxi di medan perang kedua, dan Roh Juxia di medan perang ketiga. Ada berbagai macam peluang yang tidak dapat ditemukan oleh dunia luar sama sekali. Di masa lalu, Su Yi, berdasarkan kekuatannya sendiri, hampir mengambil semua hal baik di tangannya. Baru kurang dari 4 bulan sejak dia memasuki medan perang ekstrateritorial, tetapi kultivasinya telah melangkah ke dunia nyata dari ranah alam. Hingga saat ini, kultivasi telah disempurnakan hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Kecepatan terobosan seperti itu sangat mencengangkan. Jika Anda dilihat oleh orang nyata berbulu lainnya, Anda akan malu setengah mati. Lagi pula, untuk setiap orang berbulu, apalagi menembus alam besar, hanya ingin berkembang di alam membutuhkan kerja keras bertahun-tahun kultivasi. Bahkan jika ada kemacetan, bahkan jika itu membutuhkan waktu ribuan tahun, kultivasi mungkin tidak dapat memperbaikinya. Membandingkan keduanya, kita bisa melihat seberapa cepat Su Yi membuat terobosan. Namun, kultivasi ditakdirkan untuk lebih banyak ruginya daripada manfaatnya karena terobosannya terlalu cepat. Perlu dicatat bahwa, baik di dunia manusia atau di dunia abadi, kekuatan teratas memiliki sumber daya kultivasi yang tak terhitung banyaknya. Tapi dengan cara ini, sudah ditakdirkan bahwa fondasi Grand Dao generasi muda akan lemah, seperti kastil di udara, akan runtuh kapan saja, dan tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, semakin dalam tradisi Tao, semakin ditekankan pada penempaan dan pemolesan fondasi Grand Dao dari generasi muda. Terburu-buru tidak cukup. Tetap stabil, kamu bisa pergi jauh. Su Yi secara alami mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Ketika dia menyadari bahwa kultivasinya adalah hambatan, dia sudah waspada dan menyadari bahwa dia harus puas selama beberapa waktu untuk lebih meredam dan mengkonsolidasikan kultivasi. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Yi menyimpan semua esensi spiritual Juxia yang telah dia kumpulkan, dan berencana untuk menggunakannya nanti saat dia menerobos kerajaan. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Su Yi kembali ke tempat resepsi, berniat untuk mendistribusikan esensi spiritual Juxia yang dikumpulkan kepada pendekar pedang Qingxi dan pendekar Jiekong. Tapi ketika dia tiba di puncak Dongsuan, dia menemukan seseorang sedang menunggunya. Ren Changqing, pemimpin wilayah api selatan, yang pernah dihormati di alam Juxia, mendominasi gaya, dan tampaknya menjadi eksistensi legendaris. Tuan Su, Changqing ini datang ke pintu secara pribadi sejak setengah bulan yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Anda, berdebat dengan Anda, dan bersaing dengan Anda. Li Zongquanyin memberitahu Su Yi, ketika dia mengetahui bahwa kamu tidak ada di sana, dia akan datang ke sini setiap hari sampai hari ini. Su Yi mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Rekan Dao Su, saya di sini di medan perang di luar wilayah. Saya tidak ingin membanjiri kelompok pahlawan, tapi saya harap saya dapat menemukan seseorang yang layak untuk berduel. Ren Changqing melangkah maju dengan ekspresi tenang dan membungkukkan tangannya memberi hormat. Oleh karena itu, saya pribadi pergi ke pintu, dan saya hanya ingin bersaing dengan sesama Taois di Grand Dao. Matanya cerah, dan sepertinya ada bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya, penuh semangat juang. Di daerah terdekat, ada banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah Dongsuan yang menonton, dan mereka tidak sabar untuk melihat ini. Jika Lord Ruosu menekan orang ini, kultivator es dari kam wilayah api selatan ditakdirkan untuk tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan mereka. Namun, semua orang tahu bahwa Ren Changqing bukanlah sosok yang luar biasa dalam pengertian biasa. Bagaimanapun, Ren Changqing seorang diri dapat menghormati wilayah api selatan di alam Juxia, semuanya memiliki kekayaan ki udara yang besar dan latar belakang menakutkan yang tak terduga. Berbeda dari ekspektasi semua orang, Su Yi hanya melirik Ren Changqing dan berkata, sebaiknya kamu pergi.
Berbicara, Su Yi berbalik dan pergi. Semua orang tercengang. Tuan Su adalah, dia sama sekali tidak memandang rendah lawan seperti Ren Changqing. Ren Changqing juga tertegun sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois Su, mengapa Anda tidak ingin bertarung dengan saya? Dalam 2 minggu terakhir, dia datang menemui Su Yi hampir setiap hari. Insiden ini telah menimbulkan sensasi di kam-kam besar dan semua orang tahu itu. Sekarang, Su Yi akhirnya kembali, tetapi siapa sangka, tetapi langsung menolak pengangkatannya. Di kejauhan, Su Yi berhenti sejenak, memunggungi Ren Changqing, dan berkata dengan ringan, obat yang baik itu pahit, tetapi kebenarannya sulit untuk didengar, apakah Anda benar-benar ingin mendengarnya? Ren Changqing berkata dengan santai, rekan Taois mungkin ingin berbicara terus terang, saya tidak akan marah karena beberapa kata. Su Yi segera berkata dengan belak-belakan, di mata saya, apakah di masa lalu atau sekarang, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya, dan saya tidak pernah menganggap Anda sebagai lawan. Ren Changqing. Kerumunan saling memandang. Udara menjadi sangat sunyi. Siapapun dapat membayangkan bahwa apa yang dikatakan Su Yi pasti akan mengenai Ren Changqing. Namun, saya tidak menyangka, dari awal hingga akhir, Su Yi tidak menempatkan pemimpin wilayah api selatan di matanya. Itu adalah isyarat ketidaktahuan. Tidak ada sarkasme, hinaan, seolah-olah menyatakan fakta. Tapi itu yang paling menyakitkan. Lagi pula, yang lebih menyedihkan daripada diinjak-injak adalah dunia tidak tertarik menginjak-injakmu. Kabut muncul di antara alis Ren Changqing, bahkan dengan pengendalian diri dan keadaan pikirannya, ketika dia merasakan ketidaktahuan yang diungkapkan oleh pernyataan Su Yi, hatinya masih tidak bisa menahan gelombang kemarahan. Saat ini, Su Yi menambahkan, itu juga termasuk orang lain. Semuanya, untungnya, mereka semua tahu status dan kekuatan mereka sendiri, dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Su Yi, dan kerusakan yang mereka derita tidak terlalu besar. Ren Changqing mau tak mau berkata, jika itu masalahnya, mengapa Anda setuju dengan penunjukan Yu Chen? Salah, saya hanya mengatakan bahwa dia dapat menahan pedang saya, dan akan membuat pengecualian untuk menghadapinya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ren Changqing menarik napas dalam-dalam dari udara dan berkata, kalau begitu, saya juga ingin mengambil pedang dari rekan Taois, dan meminta rekan Taois untuk mencerahkan saya. Suara itu mendarat, mesin udara di tubuhnya meraung. Awan di langit tiba-tiba runtuh, dan kekosongan di dekatnya tenggelam oleh udara yang menakutkan. Semua orang bergidik. Ada juga banyak orang di kam lain di area resepsionis, dan di puncak Dongsuan itu, ada niat bertarung untuk bergegas ke langit. Untuk sementara, itu menarik banyak perhatian. Pada saat ini, Su Yi sedikit mengernyit, menjadi tidak sabar, dan berkata, apakah Anda harus meminta masalah? Ren Changqing tertawa, matanya menakutkan, Grand Dao berjuang di depan, yang berani adalah yang pertama, saya telah menunggu selama setengah bulan, jika saya kalah, saya tidak menyesal, tetapi jika saya menyerah dan jangan bergerak maju, hidup ini dan hidup ini, kamu akan pahit karenanya. Suaranya nyaring dan keras. Semua orang tidak tergerak, yang disebut mentalitas kuat, padahal, tidak apa-apa, hanya mengandalkan kata-kata ini, itu akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Su Yi masih tidak menoleh ke belakang, dengan punggung menghadap Ren Changqing, tangan kanannya, yang terselip dalam jubah lengan bajunya, melambai ke belakang pada saat ini. Pedang udara naik dari langit dan menusuk lurus ke arah Ren Changqing. Sederhana dan bersih, tanpa jejak kembang api udara. Di mata orang luar, tidak ada misteri sama sekali, dan hambar. Di mata Ren Changqing, kekuatan pedang ini membuatnya merasakan ketakutan yang tak terkendali. Boom! Ren Changqing mengubah Taoismenya menjadi ekstrim, dan semangat udara seperti terbakar, hampir mendorong Taoisme seumur hidupnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tetap tidak berguna. Ketika pedang itu muncul entah dari mana, Ren Changqing merasa bahwa kecuali dia menggunakan kartu asnya, tidak peduli bagaimana dia bertarung dan berjuang, dia tidak akan bisa menghentikan pedangnya. Bagaimana Grand Dao bisa bersaing satu sama lain jika Anda menggunakan kartu truf? Semua pikiran melintas di benak Ren Changqing seperti kilat. Tapi saat dia baru saja bergerak, boom, kekuatan pedang yang luar biasa menekan seperti tanah longsor dan tsunami. Ren Changqing membeku di mana-mana, jantungnya berdegup kencang gelombang Indomtel.com gelombang hampir tercekik, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Tidak bagus. Ren Changqing memucat karena ngeri. Pada saat ini, pedang udara berhenti 3 inci dari tenggorokannya. Kemudian, dentuman itu berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Kapan kamu bisa keluar dari bayang-bayang pedang ini? Mungkin pemahamanmu tentang Grand Dao bisa naik ke level yang lebih tinggi. Suara acuh tak acuh Su Yi terdengar. Dia meletakkan tangannya di punggung dan pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada kata mundur. Penonton hening dan hening. Ren Changqing, pemimpin wilayah kebakaran selatan, berdiri di sana, tercengang seperti patung tanah liat. Baju yang basah oleh keringat dingin.
Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.